rekan-rekan sekalian, berjumpa kembali di bagian terakhir dari seri video tips mengemas kuliah daring dengan e-learning. Di bagian yang kelima ini saya akan menjelaskan tentang langkah keempat yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas kuliah daring yang kita lakukan, yakni bagaimana kita bisa meningkatkan interaktivitas kita dalam kuliah daring. Yang pertama, ini mungkin terkesan lucu ya atau sepele. Jadi ketika Anda membuat instruksi dalam e-learning, itu jangan sungkan-sungkan untuk memasukkan smiley ya atau emoticon, yang mana kemudian ini mungkin terlihat sepele dan remeh begitu ya. Tapi kita perlu tahu bahwa instruksi yang kemudian kita sampaikan dalam bentuk teks itu kadang-kadang dipahami dengan emosi atau dengan cara yang berbeda sebagaimana yang ingin kita sampaikan begitu ya. Kenapa demikian? Karena teks itu tidak memuat informasi-informasi lain seperti gesture atau gerakan tangan, ekspresi wajah, intonasi suara, tingkat tinggi redahnya ya, warna suara kita dan seterusnya. Ya. Jadi teks ini betul-betul sebuah media informasi yang sangat-sangat minimalis, kalau saya boleh bilang seperti itu. Sehingga sentuhan emosionalnya itu sangat-sangat kosong ketika kemudian kita betul-betul hanya memberikan instruksi tertulis. Nah, ketika rekan-rekan kuliah daring, rata-rata instruksi yang kemudian disampaikan dalam e-learning atau email misalkan, itu instruksi yang sifatnya teks, yang mana kemudian bisa jadi mahasiswa memahami dengan emosi yang berbeda. Ya. Nah, makanya kemudian jangan sungkan-sungkan untuk memasukkan smiley atau emoticon asalkan tidak overuse ya. Anda tidak menggunakan di semua baris begitu. Saya kira sah-sah saja ya. Misalkan di sini contoh, silahkan kirimkan email ke email saya begitu ya, jika adik-adik mahasiswa ada pertanyaan terkait materi kuliah. Kemudian saya akhiri dengan emoticon smiley. Ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa sebenarnya saya open terhadap tanya jawab dan diskusi via email, dan artinya di situ saya tidak menganggap ini sebagai sebuah beban begitu loh. Ya. Sentuhan emoticon ini penting ya untuk menunjukkan bahwa ada emosi dalam pesan yang kita sampaikan secara tertulis. Ini tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua, jangan pernah menganggap mahasiswa kita itu sebagai otak dan tongkat. Ya. Ini gambar yang saya kira cukup terkenal. Saya ambil dari www.phdcomics.com. Ya. Kita sering menganggap bahwa mahasiswa itu tidak lebih dari otak dan tongkat saja. Yang mana kemudian apa yang kemudian kita sampaikan ke mereka itu ya sekedar materi-materi yang sifatnya terkait dengan kuliah saja. Mungkin di masa non-pandemi, mungkin hal tersebut bisa diterima ya. Tapi ketika kemudian informasi itu disampaikan dengan cara yang berbeda, yang mana sebelumnya kita sampaikan dengan gesture yang terlihat dengan jelas ya, dengan ekspresi wajah yang terlihat dengan jelas, dengan metode yang tidak menyulitkan mereka. Tapi ketika kita berpindah ke kuliah daring, maka ada hambatan-hambatan yang harus mereka atasi supaya mereka bisa menerima informasi dari kita. Ya. Nah, dalam konteks ini sebaiknya kita melihat mereka secara utuh ya. Kita melihat mereka betul-betul tidak hanya otak dan tongkat saja. Artinya ada kasus di mana mungkin mereka tidak bisa online karena mungkin koneksinya bermasalah atau kuotanya habis dan seterusnya. Nah, dari sini kemudian kita bisa menumbuhkan langkah-langkah yang membuat proses belajar jadi lebih mudah untuk mereka. Ya, contoh yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, tidak semua mahasiswa saya itu bisa online secara langsung dengan video conference. Ya, ada beberapa dari mereka yang kesulitan, dan mereka lebih memilih online secara langsung pagi. Ya. Sementara saya pagi tidak mungkin. Ya. Kenapa? Karena saya biasanya pagi mengurus rumah atau menyiapkan materi kuliah. Dari situ kemudian komprominya adalah ketika saya kuliah online dengan video conference, maka saya merekam seluruh proses kuliah dari awal sampai akhir. Ya tentunya effortnya atau usahanya jauh lebih berat dibandingkan dengan kuliah biasa. Tapi kita ingin memastikan bahwa everything is gonna be okay ya. Semuanya bisa berjalan dengan baik, meskipun kemudian memang ada pengorbanan dari sisi kita dan dari sisi mahasiswa. Nah kemudian tips yang berikutnya adalah kalau kemudian kita ingin dekat dengan orang lain, maka gunakan tips-tips yang sering digunakan oleh negosiator. Ya, ini tips yang sangat-sangat sering digunakan oleh negosiator, yakni adalah bagaimana mereka menjalin keterkaitan kolektif pada sebuah grup supaya mereka bisa masuk ke sana. Ya.
Kalau Anda ingin Anda diterima dalam sebuah komunitas, maka pasti ada sesuatu yang sama ya, ada kesamaan, similaritas antara apa yang Anda sukai atau apa yang Anda lakukan dengan apa yang dilakukan atau disukai oleh grup tadi kan. Nah, cara yang sama bisa kita gunakan untuk mendekatkan kita sebagai dosen atau fasilitator ke mahasiswa ya. Jadi dalam kuliah itu jangan semata-mata kita menceritakan kuliah yang ya materinya dari buku atau dari paper. Tapi sisipkan materi-materi yang sifatnya personal ya, misalkan kegiatan Anda selama pandemi, misalkan kegiatan olahraga atau kegiatan lain yang Anda lakukan dengan keluarga, atau hal-hal yang sama sekali tidak berhubungan langsung dengan kuliah ya, hobi Anda ya, atau hal-hal menarik yang Anda baca, misalkan sampaikan itu sehingga mahasiswa melihat Anda tidak sekedar orang yang kemudian hanya mengerjakan pekerjaan Anda begitu loh, hanya menggugurkan kewajiban Anda sebagai dosen ya. Mereka akan melihat Anda itu sebagai peer. Ini salah satu aspek yang sangat-sangat penting yang saya pelajari selama berinteraksi dengan rekan-rekan di kelas dan juga pada saat skripsi. Rata-rata mahasiswa yang ada di lab saya pada saat skripsi itu dekat dengan saya, terbuka komunikasinya dan seterusnya, karena saya sering cerita hal-hal yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan skripsi, atau hal-hal yang nggak ada hubungannya dengan tugas akhir mereka. Ya, saya sering sharing pengalaman saya pada saat saya studi lanjut, saya sering sharing hal-hal yang saya lakukan di luar kuliah, saya sering sharing bacaan-bacaan yang saya baca untuk meningkatkan wawasan, dan dari situ mereka ternyata menganggap bahwa saya ada keterkaitan dengan hidup mereka. Ya. Nah, ini yang kemudian mendekatkan kita secara emosional dengan mahasiswa kita. Oke, caranya bagaimana supaya nanti kita bisa masuk ke mereka? Nah, sebagai seorang fasilitator atau tepatnya peer ya, kolega, rekan, meskipun kita lebih senior pastinya, kita bisa mengajari mereka tanpa harus menggurui mereka. Ya. Caranya bagaimana? Caranya dengan menceritakan hal-hal yang lebih mereka butuhkan untuk masa yang akan datang. Ya, jadi tadi sudah saya ceritakan ya, saya sering menceritakan pengalaman saya ketika di luar negeri, ketika studi lanjut, bagaimana saya mengelola stres, ya kan, bagaimana saya mengelola konflik antara permasalahan kuliah dengan permasalahan ekonomi misalkan pada saat saya studi lanjut. Nah, ini adalah cara-cara yang sangat baik untuk menginspirasi mereka bahwa sebenarnya ketika mereka ingin meraih kesuksesan itu jalannya tidak sesederhana yang mereka bayangkan begitu loh. Nah, cara seperti ini yang membuat mereka biasanya akan lebih respect kepada kita sebagai fasilitator ya. Ini kata Sir Arthur Ward ya, the mediocre teacher tells, the good teacher explains, the superior teacher demonstrates, the great teacher inspires. Ya. Nah, contoh lain yang bisa Anda lakukan untuk menginspirasi mahasiswa adalah Anda bisa membaca buku-buku motivasi dan coba ceritakan atau kaitkan pelajaran-pelajaran di buku motivasi itu dengan apa yang Anda lakukan ya dalam hidup Anda. Misal, saya suka sekali dengan buku Seven Habits of Highly Effective People ya dari Stephen Covey. Di situ ada satu prinsip yang disampaikan oleh Stephen Covey di bagian pertama dari Seven Habits, yakni proaktif. Ya. Nah, saya mencoba mengaitkan aspek-aspek proaktif ini dalam cerita keseharian saya, yang mana secara tidak langsung sebenarnya saya sedang meminta mereka itu untuk proaktif juga dalam kuliah misalkan, atau dalam bertanya, atau dalam mengerjakan tugas dengan teman yang lain. Nah, ketika kemudian kita bisa menceritakan apa yang kita lakukan, atau apa hal-hal yang kemudian membawa kita kepada suatu keberhasilan meskipun jalannya mungkin terjal ya, itu hal-hal itu akan membuat mereka menjadi lebih percaya kepada kita, mereka terinspirasi, dan mereka akan menerapkan tips-tips tadi tanpa harus kita paksa, begitu ya. Nah, ini adalah salah satu tips yang mana kemudian dari sana kita bisa mendapatkan kedekatan emosional dengan adik-adik mahasiswa kita. Nah, kemudian tips yang lain pada saat kuliah sinkron adalah dengan memanfaatkan adanya fasilitas video, atau yang mungkin belum pernah dicoba oleh rekan-rekan adalah dengan menggunakan real-time feedback, ya, Mentimeter softwarenya atau websitenya. Nah, tentunya kita harus siap untuk dikritik ya. Ini syarat pertamanya adalah kita harus open mind dan kita harus siap melihat apapun hasilnya. Ini contoh screenshot dari kuliah waktu itu. Ini bukan kuliah di kelas saya, tapi saya diundang sebagai narasumber di sebuah event online, yang mana dalam event itu ada 50 orang peserta kira-kira yang
menyimak kuliah saya waktu itu secara online. Nah, setelah kuliah itu berakhir, saya diminta untuk menunggu sebentar dan peserta memasukkan pendapatnya ya di Mentimeter itu. Dari sana kemudian Mentimeternya akan mengenerate hasil dalam visual cloud words seperti itu ya, yang Anda lihat di bagian kanan. Yang mana kemudian dari situ Anda akan melihat komentar-komentarnya secara langsung. Ya. Menariknya adalah Anda akan melihat ada beberapa orang yang mereka memasukkan kata-kata yang sama di sana, dan si software Mentimeter ini nantinya akan mengenerate kata-kata yang sama tadi menjadi bagian yang dominan terhadap kata-kata yang lain, begitu. Nah, disinilah kemudian pentingnya Anda open mind ya, ketika Anda memperbolehkan adanya feedback langsung ya dari mahasiswa dan Anda melihat feedback itu secara langsung pada saat kuliah online, maka mahasiswa akan melihat bahwa Anda tadi bukan satu-satunya otoritas yang berhak mendikte atau menyampaikan ilmu dan mereka harus mengikuti, tapi Anda juga open terhadap proses perbaikan. Ya, ini nantinya akan menumbuhkan trust yang sangat tinggi rekan-rekan. Ya, ketika rekan-rekan bisa melakukan ini, ya syaratnya harus open mind dan siap dikritik. Maka percayalah bahwa nantinya kuliah itu benar-benar akan menjadi milik semua orang, tidak hanya milik Anda, tapi juga milik mahasiswa Anda. Nah, yang terakhir, saya kira ini tips yang sangat-sangat bermanfaat ya. Pastikan bahwa semua yang ada dalam kelas itu berkontribusi terhadap kuliah. Ya, terutama ketika nanti Anda mengkombinasikan antara kuliah sinkron dengan menggunakan e-learning, maka jangan sampai Anda bertugas sendirian di sana. Ya, contoh, nanti dalam kuliah itu Anda bisa meminta sebagian dari mereka untuk menjadi tim dokumentasi. Ya. Kalau Anda memiliki rezeki yang berlebih atau Anda punya dana hibah, maka bisa saja Anda gunakan dana hibah itu untuk meng-hire ya sebagian dari mereka yang memiliki kualitas, atau Anda bisa open recruitment saja. Ya, jadi buka peluang ke mahasiswa yang ikut di kelas Anda open recruitment, pilih mahasiswa yang memiliki kemampuan yang cukup baik dalam multimedia. Dari sana nantinya Anda akan mendapatkan orang-orang yang pilihan yang berkualitas, dan dari sana mereka akan senang juga terlibat dalam project yang Anda kerjakan ya. Misalnya mereka menjadi bagian dari tim video dokumentasi video Anda, atau mereka yang kemudian menggarap materi-materi kuliah Anda. Kenapa? Karena mereka akan mendapatkan portofolio di sana. Ya. Jadi pastikan mahasiswa ikut berkontribusi. Kemudian pada saat kuliah daring, rekan-rekan bisa saja memberi tugas kepada mereka untuk menjadi moderator dan notulen ya. Ini bisa kita praktekkan. Misalkan ketika kita kuliah selama 1,5 jam, bagi saja kuliah tadi menjadi 3 sesi. Ya. Nah, ketika kemudian kita bagi menjadi 3 sesi, tentunya mahasiswa sudah kita beritahu sebelumnya bahwa nanti akan ada 3 sesi. Maka tugas moderator di sana akan kita pergilirkan. Ya. Jadi sesi pertama moderatornya si A, sesi kedua si B, sesi ketiga si C. Begitu juga notulen atau orang yang kemudian mencatat diskusi yang terjadi di sana bisa kita pergilirkan. Sehingga ketika nantinya rekan-rekan, misalkan nantinya rekan-rekan menjadwal ada 12 kali pertemuan sinkron, ya. Rekan-rekan sudah bisa memberdayakan setidaknya ada dalam 1 kali pertemuan ada 6 mahasiswa, maka rekan-rekan bisa memberdayakan 72 mahasiswa. Tentunya kalau kelas rekan-rekan 60 orang atau 70 orang, ini sudah lebih dari cukup ya rekan-rekan. Nah, saya kira ini beberapa hal yang bisa rekan-rekan lakukan untuk mempersiapkan kuliah daring rekan-rekan menjadi lebih berkualitas. Yang pertama, di video pertama sudah saya sampaikan tentang bagaimana kemudian kita harus berpindah dari past normal ke new normal ya. Yang kita tadinya ketakutan, kemudian kita harus mempelajari hal-hal baru. Kemudian di video yang kedua, saya menjelaskan tentang bagaimana saya belajar dari semester yang sebelumnya, hal-hal apa yang saya dapatkan. Di video yang ketiga, saya menjelaskan bagaimana mempersiapkan kuliah daring. Di video yang keempat, saya menjelaskan tentang bagaimana mulai kuliah daring dengan baik. Dan di video terakhir ini, rekan-rekan bisa melihat bagaimana kita bisa meningkatkan kadar interaktivitas dalam kuliah daring. Saya kira itu hal-hal yang bisa saya bagikan dalam kuliah online kali ini, dalam video yang kemudian rekan-rekan lihat selama mungkin hampir 1,5 jam. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya.